Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakban Fitri Nur Aisyah dari kelas PTMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan besi dan baja. Sebelum kita menuju proses pembuatannya, yuk kita kenali dulu apa sih itu besi dan apa sih itu baja. Besi adalah logam paling banyak kedua di kerak bumi setelah aluminium. Unsur ini reaktif terhadap oksigen dan air. Besi segar memiliki permukaan abu-abu keperakan. Namun, warna akan berubah jika besi teroksidasi dalam air normal, menyebabkan oksida besi hidrat atau yang disebut berkarat. Biji besi pada dasarnya terbuat dari oksida, karbonat, dan sulfida. Banyak endapan biji ditemukan di cekungan Mediterania bagian timur dan bisa mudah dikenali karena terkait dengan warna merah karat dari bumi. Biji besi ini sering dieksploitasi sebagai pigmen karena bisa memberikan warna kuning, kuning tua, coklat, dan merah. Selanjutnya, apa sih itu baja? Baja adalah logam yang dihasilkan dari paduan beberapa logam lainnya. Logam paduannya bisa berupa besi, karbon, mangan, fosfor, belerang, silikon, serta sebagian kecil dari aluminium, nitrogen, dan oksigen. Selain itu, karakteristik baja yang berbeda bisa menggunakan paduan seperti nikel, titanium, kromium, vanadium, boron, nobium, dan molybdenum. Salah satu unsur yang paling penting dalam pembuatan baja adalah adanya paduan karbon. Penggunaan karbon dalam proses pembuatan baja bertujuan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan tariknya. Jadi, karbon bertindak sebagai pengeras dengan mencegah pergeseran dalam kisi kristal atom besi. Apa sih itu proses pembuatan besi? Proses pembuatan besi adalah sebuah proses atau cara mengubah dan mengolah biji besi dengan cara tertentu yang mana nantinya mampu menghasilkan sebuah material atau bahan, dan pastinya material hasil proses pembuatan besi mampu digunakan dan dimanfaatkan dalam berbagai hal pada bidang kehidupan. Pada sebuah cara membuat besi, teknik atau cara yang sangat umum dan sering dipakai adalah proses tanur tiup. Dalam hal ini merupakan proses reduksi sebuah biji besi yang diolah sedemikian rupa. Umumnya pada saat cara pembuatan besi terdiri dari dua tahapan saja, mulai dari persiapan pada bahan baku apa yang dibutuhkan dan kemudian dilanjutkan dengan reduksi oksidasi antara besi dan baja. Dalam cara membuat besi, unsur yang sangat penting adalah adanya panduan karbon. Dengan adanya penggunaan karbon ini bertujuan untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan pada tarikannya. Pada cara pembuatan besi di sini, karbon bertindak menjadi sebuah pengeras dan berusaha menjaga pergeseran yang ada dalam kristal atom besi. Awal adanya kegiatan atau cara pembuatan besi bermula dari kegiatan penambangan yang ada di daerah Suria dan Kapadosia. Pada saat itu terjadilah eksploitasi besar-besaran yang mana mengambil sumber daya bumi untuk membuat besi. Ketika itu tempat produksi untuk proses pembuatan besi untuk pertama kalinya berada di Iran. Saat itu menggunakan sebuah teknologi yang bernama iron making. Pada cara pembuatan besi, awal mulanya sebuah biji besi dicuci dan dihancurkan dengan panas yang ada di arang dengan menggunakan tungku tradisional yang berada di sebuah lubang di dalam tanah. Kemudian dilakukan sebuah oksidasi besi dengan mengurangi karbon dalam keadaan padat. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengambil ampas biji besi, kemudian belum atau gumpalannya dipanaskan dan dipalu secara berulang-ulang kali. Yang mana hal ini dilakukan untuk menyingkirkan ampas dan membentuk sebuah massa yang jauh lebih padat. Pada zaman dulu, besi yang diperoleh merupakan besi murni, yang hanya sedikit umumnya menjadi relatif lebih lunak. Sedangkan untuk cara pembuatan besi saat ini seperti apa sih? Yuk kita simak. Untuk saat ini, yang pertama dilakukan adalah peleburan besi. Hal yang pertama dilakukan adalah peleburan besi. Hal itu dilakukan pada alat yang bernama tungku sembur atau blast furnace.
Alat ini sangat umum dipakai dalam pembuatan besi dengan memiliki ketinggian sekitar 40 meter dan lebar sekitar 14 meter, serta biasanya terbuat dari batu bata yang sangat tahan terhadap panas. Ada 3 bahan yang umumnya dimasukkan ke dalam alat ini, yakni biji besi bercampur pasir, batu kapur pada besi, dan karbon dari sebuah zat. Selalu menggunakan suhu yang sangat tinggi serta memiliki tekanan sekitar 1 atm, bahkan 3 atm di dalam tungku sembur tersebut, sampai besi tersebut mencair dan disebut sebagai pig iron. Selanjutnya, besi cair tersebut digunakan untuk membuat baja atau bahkan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan. Dalam cetakan itu nantinya akan dimasukkan sebuah besi tuang, nanti akan menghasilkan besi yang mengandung sedikit karbon atau disebut besi tempa. Yang kedua yaitu peleburan ulang besi baja. Selanjutnya dilakukan peleburan ulang besi yang mana berguna untuk menurunkan kadar karbon dalam sebuah material besi, membuang zat-zat pengotor lainnya yang mampu mengurangi kualitas sebuah besi. Selain itu, pada proses ini juga berguna untuk menambahkan berbagai logam alias sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Secara umum, metode ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Henry Bessemer pada sekitar tahun 1856. Kemudian beliau juga mengembangkan cara-cara baru lainnya pada tahun 1860. Inovasi barunya tersebut disebut tungku terbuka dan hingga kini masih banyak digunakan. Selanjutnya adalah rekristalisasi. Baja masih memerlukan pengerjaan lebih lanjut untuk membentuknya menjadi benda yang bermanfaat. Bila ingot lebih dingin, proses pembentukan secara mekanis menjadi batang baik melalui proses penempaan, pres atau tekan, giling atau ekstrusi. Untuk menghilangkan pengaruh negatif akibat pengerjaan pada suhu tinggi, kebanyakan logam ferus dibentuk lebih lanjut dengan pengerjaan dingin atau penyelesaian dingin agar diperoleh permukaan yang halus, ketepatan dimensi, dan peningkatan sifat mekanik. Dua jenis pengerjaan mekanik di mana logam mengalami deformasi plastik dan perubahan bentuk adalah pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Pada pengerjaan panas, gaya deformasi yang diperlukan adalah lebih rendah dan perubahan sifat mekanik tidak seberapa. Pada pengerjaan dingin, gaya yang diperlukan lebih besar. Akan tetapi, kekuatan logam tersebut akan meningkat dengan cukup berarti. Suhu rekristalisasi logam menentukan batas antara pengerjaan panas dan dingin. Pengerjaan panas logam dilakukan di atas suhu rekristalisasi atau di atas daerah pengerasan kerja. Pengerjaan dingin dilakukan di bawah suhu rekristalisasi dan kadang-kadang berlangsung pada suhu ruang. Suhu rekristalisasi baja berkisar antara 500 derajat Celcius dan 700 derajat Celcius. Tidak ada gejala pengerasan kerja di atas suhu rekristalisasi. Pengerasan kerja baru mulai terjadi ketika limit bawah daerah rekristalisasi dicapai. Apa sih itu temperatur rekristalisasi? Temperatur rekristalisasi merupakan perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada temperatur kritis, di mana untuk temperatur kritis pada baja karbon adalah pada 723 derajat Celcius. Sehingga dapat diartikan lebih lanjut bahwa temperatur rekristalisasi adalah suatu proses di mana butiran logam yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk di dalamnya. Logam yang ditempa bertujuan agar terjadi perubahan bentuk dan pendinginan cepat agar logam mengalami sifat kekerasan. Temperatur rekristalisasi dapat ditentukan dengan rumus T-rek sama dengan 0,5 T mel dalam derajat Kelvin, di mana
T-rec adalah temperatur rekristalisasi dan T-mel adalah temperatur lebur bahan logam. Selama proses deformasi akan terjadi proses rekristalisasi dari butir-butir yang terdeformasi, sehingga material logam tidak mengalami pengerasan regan. Dengan demikian, tingkat deformasi yang dapat dilakukan semakin besar dengan semakin tingginya temperatur. Berikut merupakan klasifikasi besi dan baja. Material logam dikelompokkan menjadi dua, yaitu logam besi atau ferrous dan logam non-besi. Untuk logam besi terdiri menjadi dua, yaitu baja dan besi cor. Baja terbagi menjadi dua, baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Untuk baja paduan rendah itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Apa aja sih mereka? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama adalah logam besi. Logam besi adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, keras, penghantar listrik, dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Biji logam ditemukan dengan cara penambangan yang terdapat dalam keadaan murni atau bercampur. Selanjutnya, baja. Baja adalah baja paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% berat untuk meningkatkan sifat mekanik. Baja paduan dibedakan menjadi dua kelompok, baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Baja paduan rendah biasanya digunakan untuk mencapai hardenability lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan sifat mekanis lainnya. Mereka juga digunakan untuk meningkatkan ketahanan korosi dalam kondisi lingkungan tertentu. Dengan menengah ke tingkat karbon tinggi, baja paduan sulit untuk las. Baja paduan rendah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama baja karbon rendah. Baja ini dengan komposisi karbon kurang dari 2%, fasa dan struktur mikronya adalah ferit dan perlit. Baja ini tidak bisa dikeraskan dengan cara perlakuan panas, hanya bisa dengan pengerjaan dingin. Sifat mekanikanya lunak, lemah, dan memiliki keuletan dan ketangguhan yang baik, serta mampu mesin dan mampu lasnya. Yang kedua, baja karbon sedang. Baja mil memiliki komposisi karbon antara 0,2% sampai 0,5%. Dapat dikeraskan dengan perlakuan panas dengan cara memanaskan hingga fasa austensit, dan setelah ditahan beberapa saat didinginkan dengan cepat ke dalam air atau sering disebut quenching untuk memperoleh fasa yang keras, yaitu martensit. Baja ini terdiri dari baja karbon sedang biasa dan baja mampu keras. Kandungan karbon yang relatif tinggi itu dapat meningkatkan kekerasannya, namun tidak cocok untuk dilas. Dengan kata lain, mampu lasnya rendah. Dengan penambahan unsur lain seperti CrNi dan MO lebih meningkatkan mampu kerasnya. Baja ini lebih kuat dari baja karbon rendah dan cocok untuk komponen mesin roda kereta api, roda gigi, poros engkol, serta komponen struktur yang memerlukan kekuatan tinggi, ketahanan aus, dan tangguhan. Yang ketiga, baja karbon tinggi. Baja karbon tinggi memiliki komposisi antara 0,6% sampai 1,4%. Kekerasan dan kekuatannya sangat tinggi, namun keuletannya kurang. Baja ini cocok untuk baja perkakas, cetakan, pegas, kawat, kekuatan tinggi, dan alat potong yang dapat dikeraskan dan ditemper dengan baik.
Baja ini terdiri dari baja karbon tinggi biasa dan baja perkakas. Khusus untuk baja perkakas biasanya mengandung CR, V, W, dan MO. Dalam pemaduannya, unsur-unsur tersebut bersenyawa dengan karbon menjadi senyawa yang sangat keras sehingga ketahanan AU sangat baik. Selanjutnya yakni baja paduan tinggi. Baja paduan tinggi terdiri dari baja tahan karat atau disebut dengan stainless steel dan baja tahan panas. Baja ini memiliki ketahanan korosi yang baik terutama pada kondisi atmosfer. Unsur utama yang meningkatkan korosi adalah CR dengan komposisi paling sedikit 11%. Ketahanan korosi dapat juga ditingkatkan dengan penambahan unsur Ni dan Mo. Baja tahan karat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu jenis martensitik, ferritik, dan austenitik. Selanjutnya yaitu besi cor. Besi cor adalah kelompok paduan besi memiliki kadar karbon di atas 1,7%. Biasanya berkisar antara 3 sampai 4,43%. Dikarenakan elemen utamanya selain C dan juga Si juga ada elemen-elemen pemadu lainnya seperti mangan dan lain-lain dengan jumlah yang sedikit. Sifatnya juga sangat ketas namun mampu cornya baik dibanding baja. Titik cairnya lebih rendah, ketahanan korosinya lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya grafit yang tersebar di dalam besi cor. Berdasarkan jenis matriksnya, besi cor terdiri dari besi cor kelabu, besi cor putih, besi cor noduler, besi cor malleable. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Baja merupakan salah satu produk dari pengolahan industri besi dengan kandungan karbon mencapai 0,02 hingga 1,5%. Masing-masing baja memiliki sifat yang berbeda, dipengaruhi oleh kandungan karbonnya. Berikut ini beberapa jenis baja yang dilihat dari besaran karbon di dalamnya. Yang pertama yaitu baja lunak, yaitu baja yang memiliki jumlah karbon kurang dari 0,2%. Sesuai namanya, baja jenis ini mudah dibentuk dan biasa dipakai untuk pembuatan produk kabel maupun rantai. Yang kedua, yaitu baja medium, yaitu baja yang memiliki jumlah karbon 0,2 hingga 0,6%, digunakan untuk material pembuatan rel kereta api, kerangka baja, hingga membuat balok baja. Yang ketiga, yaitu baja karbon tinggi, yaitu jenis baja yang memiliki jumlah karbon mencapai 0,6 hingga 1,5%, bersifat kaku dan keras. Penggunaannya ialah untuk alat pemotong dan alat rumah tangga lainnya. Baja yang merupakan produk dari industri besi ini juga sering diinovasikan dengan campuran bahan lain untuk mencapai efek khusus pada baja. Seperti gambar yang pertama itu besi plat. Besi plat adalah bahan baku utama untuk membuat berbagai mesin, kendaraan beroda 4, kapal, dan keperluan industri lainnya. Namun, besi berbentuk lempengan ini juga sering digunakan untuk berbagai kebutuhan konstruksi bangunan dan alat-alat rumah tangga. Penggunaan besi plat untuk konstruksi sangat baik karena varian besi ini terkenal memiliki daya tahan terhadap korosi yang sangat baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penamaan baja sesuai standarisasi. Yang pertama yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia adalah standar mutu yang berlaku di Indonesia, ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Standarisasi SNI ini merupakan tipe standarisasi yang sama dengan JIS, yaitu berdasarkan aplikasi produksi. Struktur penomoran SNI terdiri atas serangkaian kode dengan arti tertentu, yaitu berupa kode SNI, nomor unik, dan nomor bagian dan nomor seksi, serta tahun penetapan.
Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah standar nasional Indonesia. Sedangkan nomor unik adalah identifikasi dari suatu standar tertentu yang jumlahnya digitnya sesuai kebutuhan minimal 4 digit dan diawali dengan angka 0. Nomor bagian merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar yang mempunyai bagian. Nomor seksi merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut seksi dari suatu standar bagian tertentu. Beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran diantaranya SNI 07, 0040, 2006, yaitu kawat baja karbon rendah. SNI 070053 2006, yaitu batang kawat baja karbon rendah, dan seterusnya. Pada JIS, Japan Industrial Standard atau standar Jepang, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf S, lalu diikuti dengan angka kekuatan tariknya dalam kilogram per milimeter. Pada kasus tertentu, terutama untuk konstruksi mesin, diperlukan baja dengan komposisi kimia yang terjamin. Dalam hal ini, penggolongan baja didasarkan atas komposisi kimianya. JIS menetapkan nama baja karbon dengan huruf ST.C yang diikuti oleh angka yang menunjukkan per 100 kandungan karbonnya dalam satuan persen. Misalnya, ST.C.45 adalah baja karbon dengan kandungan karbonnya 0,45%. ST.C.35 adalah baja dengan kadar C sama dengan 0,35%. Yang nomor 3 yaitu Deutsches Institut für Normung atau DIN. Ini adalah organisasi standarisasi nasional Jerman. DIN terdaftar pada Register German Association atau RGA yang berpusat di Berlin. Sudah ada ribuan standar yang disusun DIN, salah satunya DIN 476. DIN 476 sangat dikenal dan menjadi standar pertama yang dikeluarkan DIN pada standarisasi Jerman. Baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti dengan angka yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Misalnya, kode ST37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton per milimeter. Kode ST50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per milimeter. Kode C adalah baja berkadar karbon 15/100% atau 0,015%, tidak mampu keras. Kode C 10 adalah baja berkadar karbon 10/100% atau sama dengan 0,10%, tidak mampu keras. ST60 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton per milimeter. C45 adalah baja berkadar karbon 45/100% atau sama dengan 0,45%. Yang keempat yaitu American Iron and Steel Institute atau IC. Standarisasi dengan sistem IC merupakan tipe standarisasi berdasarkan pada susunan atau komposisi kimia yang ada dalam suatu baja. IC memiliki standar dengan sistem penomoran yang sama dengan SAI, namun menambahkan huruf untuk menunjukkan proses pembuatan baja. Sebagai contoh, prefiks C untuk Open Heart Furnace Basic Oxygen Furnace atau BOF dan I untuk Electric Arc Furnace. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SAI, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Yang pertama, angka pertama menunjukkan jenis baja. Yang kedua, angka kedua menunjukkan kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana, modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks,
Yang ketiga yaitu 2 angka atau 3 angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Yang keempat, bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contoh, IC 1045 berarti angka pertama baja karbon atau karbon steel, angka 0 persentase bahan alloy 0 sama dengan plain tidak ditambahkan sulfur dan fosfor. Angka 45 kadar karbon atau 0,45% karbon. Yang terakhir, yang nomor 5 yaitu ASTM. ASTM singkatan dari American Society for Testing and Material. Berkedudukan di Amerika Serikat, merupakan organisasi internasional sukarela yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan jasa. ASTM dibentuk pertama kali pada tahun 1898 oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan untuk mengatasi bahan baku besi pada rel kereta api yang selalu bermasalah. Jadi, boleh dikatakan ASTM adalah organisasi yang memperuntukkan pemikirannya untuk pengetesan material, sedangkan ANSI adalah badan yang mengurus standarisasi material. Jadi kalau soal standar akan mengacu ke ANSI, kalau nanya ini material apa dan standar pengetesannya seperti apa, tanya ke ASTM. Standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh, ASTM A582 A582M strip 95B dalam kurung 2000 grade 303 SE free machining stainless steel. A. Ferrous metal, tapi tidak menunjukkan apakah cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, atau stainless steel. 582. Urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M. Metric menunjukkan bahwa standar ini mengikuti SI unit. 95. Tahun diadopsikan atau revisi terakhir. Huruf B menunjukkan revisi ketiga. 2000 adalah tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Internasional. Grade 303 SE, grade baja di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Terima kasih. Really got a way of driving me crazy. Need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way
gentlemen, please welcome Iski Refill Remix.